Hai Wai, kita jumpa lagi pada sesi yang ketiga, bincang-bincang santai kita dengan Ibu Ainun Ahmad, seorang guru SMA di sebuah pulau terpencil di dekat Kundur, Kabupaten Karimun, seorang guru yang sangat mencintai literasi, yang sudah menghasilkan 8 buah buku yang ditulis sendiri, di samping sejumlah antologi puisi bersama, baik pantun maupun puisi dengan penyair-penyair lain di Indonesia. Jadi dia ini sudah mulai dikenal di dunia kepenyairan Indonesia melalui puisi-puisinya, melalui karya-karyanya, dan dia jadi bukan lagi seorang guru biasa dengan habis waktunya di depan kelas seperti itu, tapi dia juga melakukan hal-hal luar biasa, menulis buku pelajaran untuk dia sebagai guru agama. Dia memberikan sebuah buku panduan belajar bagi anak-anaknya di sana. Baik pemirsa sekalian, satu hal lagi yang menarik, saya dapatnya Bu Ainun ini ternyata seorang yang baru saja menjalani sebuah proses penulisan yang saya sendiri tak sanggup melakukannya itu. Menulis tiap hari selama 515 hari. Ini artinya hampir 1 tahun lebih Ibu. Tiap hari menulis. Dan tiap hari sebelum pukul 12 malam saya dengar memposting tulisannya. Nah, kita kepingin tahu. Ini bagaimana dulu Bu Ainun ceritanya, makanya Ibu terlibat program tantangan menulis 365 hari ini, dan apa saja yang Ibu tulis selama 515 hari itu. Kira-kira apa? Silakan Ibu cerita kepada kami semua. Ini menarik, luar biasa menurut saya. Seorang guru di tempat terpencil bisa membuat seperti ini, luar biasa menurut saya, ya. Baik Bapak, awalnya itu kalau di blog Gurusiana itu bagi setiap anggota guru apa yang berada di media guru itu ditantang oleh CEO Media Guru dengan tantangan Gurusiana namanya. Jadi ditantang menulis selama 365 hari atau 1 tahun, yang bermula pada tanggal 15 Januari 2020. Jadi Januari 2020 ya? Iya Pak, benar. Jadi saya mencoba, ya, saya tahu seluruh Indonesia orang-orang hebat tinggal di Jakarta yang tak pernah kendala dengan namanya sinyal ya Pak. Terus orang-orang di kota-kota lain, bisakah saya dari dari Kundur pulau ini dan itu ya, dari pulau di ujung selat itu ya. Iya, pulau kecil ini. Kemudian saya kadang-kadang sering pulang kampung melihat emak saya, bisa nggak ya nanti melewati tantangan ini. Terus ini kan sinyal kendala, paket juga kendala kalau tak ada, ide juga kadang mentok. Jadi wah, jalani aja lah gitu saya berkesimpulan. Jadi saya coba dulu 30 hari, dia bertahap itu 30 hari, 60 hari, nanti ada sertifikat pertama itu 30 hari ada piagam penghargaan biru. Nanti kalau lolos lagi kita nanti dapat perak, kemudian piagam emas kalau sudah 90 hari. Jadi saya ikuti, kadang-kadang udah mau tidur, saya belum nyetor tulisan nih. Nah, kalau udah kepepet apa yang mau ditulis, apa yang ada terjadi di sekitar saya tulis. Apa saja yang banyak Ibu tulis itu? Apa saja yang banyak Ibu tulis? Misalkan kalau saya menulis cerpen tadi, itu kan lahirnya dari tulisan saya di sana, saya ambil kembali yang saya tulis itu, yang jadi buku. Misalnya pantun, entah 1 bait misalnya saya buat kemarin itu, di buku panjangnya tidak ditentukan seberapanya, 1 baris atau 100 baris sama atau 1000 baris sama saja. Tidak, jadi tidak ditentukan. Jadi kita di sana ada jenis tulisannya tuh, ada pantun, kemudian ada puisi, ada pentigraf, ada paranting, kemudian ada tulisan kolom, cerita anak. Jadi kita bebas memilih di pilihan tulisan itu. Jadi kalau udah kepepet 1 bait pantun jadilah, yang penting kita tayang dan itu Ibu posting ke media online katanya, media online ya, ada portal ada blognya Pak, ada blog ya, di blog itu, di blog Gurusiana namanya. Kemudian linknya kita bagi ke Facebook Media Guru, grup Media Guru, kemudian ke Facebook kita sendiri. Jadi itu bukti bahwa kita sudah melakukan. Nanti admin dia catat ini.
mencatat dan meloloskan tulisan kita. Nanti kalau tulisannya ada unsur porno atau katakanlah sara, itu tulisan kita tidak akan tayang. Ditolak gitu ya? Iya, ditolak oleh admin. Ibu tulisannya pernah ditolak? Insya Allah tidak. Tidak. Ibu terakhir tiap hari mengirim pukul berapa? Kita harus siap mengirimnya itu sebelum pukul 23.59. Jadi kalau udah lewat itu sudah tidak dihitung lagi, balik ke tangga pertama. Menit ya. Jadi kalau masuk ke 60 aja sudah tak boleh lagi ya, langsung Iya, gugur, sudah tidak boleh lagi. Jadi ceritanya saya sampai gugur itu malam itu kita ada Zoom meeting, jadi kemudian kita telepon setelah Zoom meeting itu membahas lagi tentang Zoom meeting tadi, kita telepon dengan teman, jadi sampai sekali lihat rupanya sudah jam 00 lewat 00:01, jadi udah nggak bisa lagi. Aduh, saya pun itu pada mau tak mau itulah jatuhnya. Hari ke 516 ya, saya dengar. Iya, hari ke 516 itu tanggal 13 Juni itu Pak, 2021 yang saya jatuh itu. Lewat hanya beberapa menit saja ya? Bukan menit Pak, detik. Nah, detik 01 detik itu sudah tidak. Selama 515 hari itu tidak ada kendala teknologi, katakanlah jaringan apa yang membuat ibu tak bisa ngirim? Wah, banyak sekali kendalanya Pak. Jadi kalau saya pulang ke kampung itu naik kapal, kemudian naik pompong. Itu setelah saya sampai di kampung itu dengan mak saya salaman, saya mulailah mencari sinyal. Kadang kalau nggak hidup tuh kita cari entah di mana-mana keliling. Jadi ya kita tulis, kita cari tempat. Pantai kemana luar biasa. Iya, di bawah pokok yang besar mungkin ada sinyal. Jadi kita posting dulu. Kalau udah tayang aman gitu. Jadi kalau enggak, kita belum aman. 515 hari menulis tiap hari dengan sinyal yang terbatas, dengan pulang kampung tengok emak, tengok saudara itu, sampai salam emak sebentar aja langsung nulis lagi. Wow, luar biasa 500. Dan itu rencana mau diapa? Mau dibukukan yang 515 hari itu? Sudah 2 bukunya yang jadi, kemudian ada lagi yang akan saya buat ini tentang pantun nasihat Pak, yang sedang saya garap sekarang. Saya ikut gabung di kelas 1 penghulu 1 buku. Ini Pak Herman juga punya hal ngajak ikut di kelas itu. Jadi yang dari sana saya ambil kembali. Di sana kan sifatnya kita menabung tulisan. Jadi ya, kita akan ambil kembali, kita jadikan buku. Ya bisa, boleh pakai lagi ya, boleh diambil lagi ya, untuk kepentingan lain, untuk terbitkan atau apa seperti itu. Jadi tidak mutlak hak cipta portal ini kan, seperti itu. Iya. Jadi ibu dapat penghargaan apa selama 515 hari itu? Kalau penghargaan untuk Guru Siana ini ada piagam penghargaan lolos menulis 365 hari. Cuman ini belum sampai ke saya. Tapi kalau di bidang literasi ini saya sudah dapat penghargaan dari Media Guru, itu penghargaan sebagai penggiat literasi daerah. Waktu itu tahun 2019 Pak Herman sebagai penggerak literasi nasional. Kemudian saya sama beberapa teman, ada Ibu Erma, istrinya Pak Herman sebagai penggiat literasi daerah, ada Pak Rasid Nur di Karimun, kemudian di Tanjung Pinang ada Ibu Erma Yati, ada Ibu Tengku Aspalinda, ada di Batam Ibu Nuraini, dan di Karimun Ibu Yuni Hasnidar. Jadi kami mendapat penghargaan dari Media Guru sebagai penggiat literasi daerah. Kemudian kalau di Perwas saya dapat penghargaan sebagai pegiat pantun dari Rumah Seni Asnur. Kemudian penghargaan dari Kementerian Agama Kabupaten Karimun sebagai guru berprestasi di bidang literasi, dan penghargaan dari PGRI. Itu yang saya dapat setelah bergabung. Artinya ada yang memperhatikan lah kerja ibu, ada yang memperhatikan menghargai, walaupun hanya sertifikat, itulah artinya ada yang memperhatikan seperti itu lah ya. Iya, Pak. Oke, jadi itu bahagia juga kita Pak. Ada support orang-orang sekeliling kita, ada penghargaan seperti itu sudah menambah kebahagiaan tersendiri. Oke, sambil nunggu ibu yang buku baru. Nah, dalam konteks ini kan cerita ibu ini menarik, bahwa ibu tidak hanya berhenti sebagai seorang guru saja di depan kelas, tapi bagaimana menurut ibu ke depan nanti seperti apa? Ada dari lembaga ibu, dari sekolah ibu itu ada
halangan, tidak ada katakanlah kesulitan-kesulitan yang dihadapi untuk menjadi seorang penulis. Kata nanti mengganggu pelajaran atau apa saja. Ada seperti itu Bu di sekolah-sekolah di tempat Ibu bekerja? Kalau saya tidak mengganggu waktu belajar saya untuk menulis ini Pak. Kalau kita di sekolah kita tetap mengoreksi tugas siswa, kemudian kita membuat perangkat pembelajaran kita, pokoknya yang kegiatan sekolah. Nah, bila ada senggang saya menulisnya tidak hanya di waktu-waktu yang spesial. Saya kadang-kadang menulisnya sambil menunggu bot berangkat. Kalau memang pulangnya kita nunggu bot, kita nggak begitu memaksa harus cepat pulang. Nah, kita tulis mungkin 1 bait atau 2 bait pantun, lihat ombak, kita tulis pantun misalnya kan. Jadi tidak ada mengganggu aktivitas saya. Dan saya pun sering mengajak teman-teman, walaupun dari sekolah saya itu baru 1 yang sudah menghasilkan karya. Saya ajak teman-teman yang mungkin yang tidak di sini, di Selat Panjang, di Tanjung Balai, saya ajak mereka bergabung, mereka juga sudah melahirkan karya, dan itu jadi kebanggaan kita juga. Dan anak saya pun saya ajak untuk menulis. Anak saya yang tua tuh udah ada bukunya 1. Waktu itu dia kelas 2 sanawiyah. Ada dia di kamar belakang. Di sekolah SMA yang tempat Ibu mengajar sudah ada juga anak Ibu bagikan. Sudah ada 1 Pak. Sudah ada teman saya menghasilkan guru agama kan, bukan guru umum. Jadi kalau masuk ke murid-murid yang lain kadang-kadang selalu agak sulit juga ya sebagai guru agama. Iya, kalau bisa membantu mengembangkan ilmu kemampuan menulis yang Ibu miliki pada anak-anak sekolah itu. Iya, saya sering tawarkan ke siswa, tapi sampai hari ini belum ada siswa saya yang ikut bergabung. Kedepannya saya berencana itu, saya terus mengajak teman-teman untuk kadang-kadang buku antologi, ya, ajak teman-teman. Kemudian ini saya sedang bagaimana mendekati guru bahasa Indonesia agar mengajak teman-teman menulis. Kita bisa 1 buku antologi, mungkin menulis. Kalau sekarang saya menulis kutipan, ya, di kelas Sumatera Barat itu saya sedang menulis kutipan. Bagaimana misalnya kita membuat satu kata bijak lah yang dari kita sendiri gitu Pak sekarang. Jadi saya ajak siswa, tapi ada yang menyambut tapi belum jalan. Kemudian inilah yang saya proses. Kemudian kita sekarang ini kan agak keterbatasan nih, jumpa siswa pun dibatasi waktu, masuk cuma 45 menit. Jadi masih belum bisa saya gerakkan lagi itu Pak. Kedepan saya selalu mengajak bahwa saya akan terus untuk di literasi ini, bahwa saya mengatakan bahwa literasi jangan kita kalau depresi lagi, kalau apa, saya tak mau lagi ke psikiater, mau berobat dengan obat-obatan kimia, saya ingin mengobatnya dengan tulisan saya Pak. Jadi kalau saya mati ada ini tinggal. Ya, oke. Dan semua buku-buku yang Ibu terbitkan ini Ibu biaya sendiri, belum ada ini terbit oleh pemerintah daerah Karimun? Belum Pak, ya saya biaya sendiri. Pusakaannya menerbitkan, masih Ibu sendiri yang mengeluarkan penghasilan Ibu untuk menulis itu, walaupun buku-bukunya itu tak semuanya dijual, buku-buku itu hanya bagi baik Ibu. Saya kira luar biasa Ibu Ainun Ahmad ini. Walaupun dia tinggal di tempat yang terpencil, dia bisa berkembang, dan media teknologi informasi sekarang sangat membantu dia untuk menemukan cara bagaimana dia bisa menjadi seorang penulis yang produktif, yang menghasilkan karya-karya yang baik-baik. Para pemirsa sekalian, itulah Ibu Ainun Ahmad, guru, penyuka literasi, dan seorang yang dengan sungguh-sungguh sekarang setiap waktu dia menulis. Hampir tak ada halangan bagi dia untuk tidak menulis apa saja, menulis puisi, menulis pantun, menulis cerita, menulis kolom, menulis ada yang namanya cerita mini cerita apa namanya, cerita pendek pentigraf. Seperti itu. Baik pemirsa sekalian, oke, kita sudah sampai pada ujung acara kita di sesi yang ketiga ini. Terima kasih Ibu Ainun, Anda sudah menjadi tamu Highway. Terima kasih Anda sudah berbagi pada pemirsa Tembilang TV, Ceria TV tentang kisah Anda. Mudah-mudahan Anda menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain. Pemirsa sekalian, pada sesi yang terakhir ini saya ingin kembali berterima kasih kepada Sunpot, produk air mineral dalam kemasan di Gunung Bintan, di Gunung Kuas. Air mineral yang mengusung tema Anda apa yang Anda minum. Kalau Anda minum air yang sehat, Anda akan menjadi sehat.
seperti itu. Terima kasih Sanpol atas dukungan Anda. Kemudian saya tetap terima kasih kepada Universitas Maritim Raja Ali Haji yang mendukung acara ini, yang mengusung tema belajar dan bertanya tiada jemu. Universitas Maritim Raja Ali Haji adalah universitas pertama di Indonesia yang jadi salah satu kebanggaan masyarakat Kepulauan Riau dan masyarakat Indonesia untuk menjadi salah satu lembaga perguruan tinggi penting di kawasan rantau Asia Tenggara ini. Pemirsa sekalian, demikian sesi yang terakhir ini, dan jangan lupa nanti saksikan Highway tiap hari Senin pukul 10 sampai pukul 11 pagi di Tanjung Pinang TV. Kita jumpa lagi pada dan Ceria TV dan Ceria TV, dan kita jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Highway, kita jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.